ini kami tentunya harus menyampaikan terdahulu bahwa awal dari pengungkapan kasus judi online jaringan internasional ini, tentunya kami dari Polres Tangerang Selatan tidak henti-hentinya melakukan upaya-upaya penegakan hukum maupun upaya pencegahan terhadap berbagai bentuk kejahatan. Nah, sesuai yang rekan-rekan ketahui bersama bahwa dalam Akta Cipta poin yang ke-7 dari Bapak Presiden Republik Indonesia termaktub di dalamnya salah satunya yaitu pemberantasan judi. Kemudian hal ini menjadi atensi oleh Bapak Kapolri, kemudian juga menjadi atensi dari Bapak Kapolda Metro Jaya. Kami pun dari Polres Tangerang Selatan merespons dengan cepat, melakukan penyelidikan, sehingga kemudian kami bisa mengungkap sindikat internasional yaitu permainan judi online. Nah, perlu kami sampaikan rekan-rekan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari perintah kami kepada Kasat Reskrim untuk menindaklanjuti dengan cepat, melakukan penyelidikan, melakukan patroli cyber terhadap situs-situs atau alamat website atau mungkin media online yang diduga merupakan bagian dari permainan judi online. Ini kemudian ditindaklanjuti dengan sangat baik oleh Satreskrim. Patroli cyber kemudian dijalankan sehingga kemudian menemukan ada salah satu website yang terindikasi kuat merupakan bagian dari permainan atau situs judi online dengan alamat tautan www.worldsnowboardtour.com. Nah, ini kemudian dari hasil patroli cyber ini, anggota kemudian dari Satreskrim melakukan penyelidikan secara mendalam sehingga kemudian berhasil mengungkap adanya permainan judi online dengan nama Jarum Toto. Sekali lagi dengan nama Jarum Toto, di mana kita kembangkan pusatnya berada di ruko, salah satu ruko di daerah Kembangan Jakarta Barat, yaitu tepatnya di ruko Purimensia Blok C5 Kembangan Jakarta Barat. Nah, kemudian rekan-rekan perlu kami jelaskan di sini bahwa situs judi online Jarum Toto ini adalah permainan judi online yang membutuhkan registrasi, di mana kemudian masyarakat atau orang yang akan bermain di dalamnya akan dimintakan mengisi data atau identitas diri, kemudian mencantumkan nomor rekening. Setelah itu akan mengirimkan deposit sejumlah uang, di mana dari hasil penyelidikan dan penyidikan kami minimal deposit yaitu sejumlah Rp10.000, untuk maksimalnya tidak ada batasan. Kemudian rekan-rekan di situs judi online Jarum Toto ini itu menyediakan berbagai permainan di dalamnya seperti jenis slot, live casino, togel, sport, arcade, dan lain sebagainya. Nah, rekan-rekan, untuk permainan judi online ini dengan situs Jarum Toto ini sudah berlangsung kurang lebih selama 3 tahun, di mana jumlah member atau jumlah pemain itu ada sekitar 28.000, sampai dengan terakhir yang kita dapatkan ada 28.000, di mana setiap bulan diperkirakan akan dari para tersangka ini atau pengelola
situs judi online ini akan mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih 2 miliar rupiah. Nah, dari hasil penyelidikan dan penyidikan, rekan-rekan, kami kemudian telah menetapkan ada 7 orang tersangka, di mana dari 7 orang tersangka ini 5 merupakan laki-laki dan 2 orang tersangka perempuan, di mana pembagian tugas dari para tersangka ini ada 1 merupakan pimpinan atau leader atau penanggung jawab dari permainan situs judi online Jarum Toto ini, kemudian 4 itu sebagai editor, kemudian 2 orang itu sebagai marketing. Di mana kami jelaskan di sini tersangka yang pertama itu berinisial NAD, laki-laki umur 30 tahun, perannya yaitu sebagai leader operasional marketing situs judi online Jarum Toto, juga sebagai penanggung jawab. Kemudian tersangka yang kedua inisial MA, laki-laki umur 26 tahun, perannya yaitu sebagai editor, yaitu membuat domain situs yang nantinya akan menjadi atau dikirimkan ke situs judi online Jarum Toto. Kemudian yang ketiga ada inisial BMM, umur 28 tahun, laki-laki, perannya juga sebagai editor, yaitu tugasnya melakukan editor foto, video, atau gambar yang hasilnya akan digunakan untuk iklan dan promosi situs judi online Jarum Toto. Kemudian yang keempat inisial ABK, umur 20 tahun, laki-laki, perannya itu sebagai editor foto, video, gambar yang hasilnya akan digunakan sebagai iklan dan promosi di situs judi online Jarum Toto. Yang kelima inisial BSA, umur 19 tahun, laki-laki, perannya sama seperti tersangka yang keempat sebagai editor foto dan video serta gambar. Kemudian yang keenam inisial VNA, ini perempuan umur 30 tahun, perannya yaitu sebagai bagian marketing atau pemasaran, yaitu akan mengunggah artikel berita dengan menyisipkan link situs judi online Jarum Toto. Kemudian tersangka yang terakhir yaitu inisial RAK, umur 28 tahun, perempuan, perannya sama dengan yang tersangka ke-6, yaitu pengunggah artikel berita dengan menyisipkan link situs judi online Jarum Toto. Nah, rekan-rekan, perlu kami terangkan di sini bahwa dalam penanganan perkara ini kami tentunya sangat serius melakukan penyidikan, di mana sampai saat ini juga penyidik masih berupaya melakukan pengembangan, masih berupaya kemudian melakukan penyidikan secara maksimal, di mana upaya-upaya yang lain yang kami lakukan, yaitu kami telah mengajukan surat pemblokiran ke Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, serta penyidik juga sudah berkoordinasi dengan PPATK untuk menelusuri transaksi keuangan atau aliran dana dari permainan situs judi online Jarum Toto ini, ataupun aliran dana yang terkait dari para tersangka ini. Mungkin demikian rekan-rekan untuk yang dapat kami sampaikan. Intinya bahwa kami dari Polres Tangerang Selatan tidak akan henti-hentinya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, untuk melakukan pemberantasan berbagai macam permainan judi, di mana kesempatan ini kami menyampaikan yaitu proses pengungkapan judi online jaringan internasional. Kemudian tentunya rekan-rekan kami pun menghimbau kepada masyarakat
mohon agar tidak terlibat dalam segala bentuk permainan judi. Dalam hal ini juga khususnya kesempatan ini tidak terlibat dalam permainan judi online. Nah, rekan-rekan, untuk detail bagaimana proses pengungkapannya, kemudian peran para tersangka, barang bukti dan lain sebagainya, maupun kenapa ini disebut sebagai jaringan internasional, akan disampaikan penjelasannya oleh Bapak Kasat Reskrim. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bapak Kapolres. Kami izin menambahkan dari apa yang sudah disampaikan Bapak Kapolres. Dari hasil penyidikan sementara, para tersangka yang sudah kita tahan ini, yaitu bertugas melakukan pembelian dan pembuatan domain judi online, sehingga memperbanyak domain-domain yang ada pada situs judi online Jarum Toto, dan itu juga membuat banyak beredar di masyarakat. Selanjutnya, dalam hasil penyidikan juga seperti sudah disampaikan, diduga operasional judi online ini terhubung dengan jaringan yang berada di negara Kamboja. Selanjutnya, dapat rekan saksikan di hadapan rekan-rekan sekalian beberapa barang bukti yang sudah kami sita. Yang pertama adalah 19 unit handphone, kemudian 8 unit laptop, 7 unit CPU, 23 monitor, 20 keyboard, ada 5 mouse, kemudian ada juga sejumlah 28 buku tabungan. Kemudian ada juga 26 buah ATM. Selanjutnya token yang digunakan untuk transaksi. Kemudian ada juga router WiFi dan satu box berisi berbagai macam SIM card. Untuk pasal yang dipersangkakan terhadap para tersangka, yang pertama adalah pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun. Kemudian pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman 10 tahun. Yang ketiga, pasal 8 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan ancaman hukuman 8 tahun. Selanjutnya keempat, pasal 48 ayat 2 junto pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman hukuman 9 tahun. Selanjutnya pasal 50 junto pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman hukuman 10 tahun. Kemudian pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU dengan ancaman hukuman 20 tahun. Pasal 8, pasal 4 Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU dengan ancaman 20 tahun. Kemudian yang ke-8 pasal 5 Nomor 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun. Kemudian pasal 55 KUHP dengan ancaman sebagai orang yang melakukan pidana, dan pasal 56 KUHP sebagai orang yang turut membantu perbuatan pidana. Demikian Bapak Kapolres yang dapat kami tambahkan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Moderator. Baik, terima kasih Bapak Kapolres dan Bapak Kasat Reskrim atas penjelasan yang telah disampaikan, ya, cukup detail sekali rekan-rekan media. Kemudian berikan kesempatan barangkali rekan-rekan media untuk bertanya. Silakan yang akan bertanya, tolong disebutkan nama dan dari media mana.
Siap. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan izin. Saya mau tanya terkait situs ini kan udah berjalan 3 tahun. Dia pengelolaan marketing. Nah dalam promosinya melibatkan public figure atau selebgram. Kemudian pola promosinya kayak joget chatbot gitu ya, TikTok gitu. Terus kemudian yang kedua, ini terungkapnya memang awalnya di Tangsel atau memang cara pemberantasannya sama kayak narkoba tidak ada wilayah itu. Terima kasih. Bisa Baik, terima kasih ya Om Jehan. Ya, barangkali dilanjut dengan pertanyaan berikutnya, silakan rekan media. Silakan. Ya. Sebutkan nama dan dari media. Hendrik, saya Hendrik dari Selamat Sore, Pak Kapolres Hendrik dari Metro TV Sidoarjo. 3 tahun beroperasi, keuntungan pasti lebih dari berapa miliar? Berapa keuntungan, Kapolres? Tadi kan udah dijelasin 2 miliar. Baik, terima kasih. Dia minta dulu. Saya rasa Hah? keuntungan yang didapat. Terakhir mungkin dari Baik, diberikan satu kesempatan lagi ya. Jadi 3. Mana? boleh nih apa yang pakai meja biru. Meja biru. Lalu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Tayyip dari Media Cyber Bayangkara. Ini target ini apakah memang sudah ada target sebelum ditangkap ini Pak Kapolres? Atau memang tadinya nanti memang sudah ada info-info selain dari pelaku dari sini Pak? Mungkin ada. Yang kedua, apakah ada link mungkin di negara lain karena mereka bisa melakukan hal tersebut di Indonesia ini? Beberapa negara mereka melihat dengan acara judi online ini. Terima kasih. terakhir mungkin yang pakai Baik, diberikan satu kesempatan lagi ya. Jadi Pak pertanyaan, silakan sebutkan nama dan media. Izin, Bos. Ya, saya Herman dari Global Post News. Menambahkan saja dari teman-teman ini. Ini berkaitan dengan tadi berlangsungnya sudah sejak 3 tahun yang lalu. Ya. Kemudian dari bulan September ke Oktober, artinya keterangan di sini 2 miliar sampai 1,9 miliar. Nah, sedangkan sini berkoordinasi dengan PPATK. Saya nyambung hubungan kawan tadi, apakah itu nilainya seperti itu? Dari internasional sudah nilai besar gitu Pak, kira-kira. Itu aja Pak, kira-kira. Baik, terima kasih. Cukup ya 4 penanya. boleh terakhir boleh. Boleh diberikan kesempatan lagi 1 kali lagi. Disebutkan, silakan ya nama dan medianya. Selamat sore, izin dan saya Arif dari Area Update. Dari hasil penangkapan ini apakah ada pengembangan setelah ini ya? Cukup sekian. Terima kasih. Ya Pak. Mohon izin berkenan untuk jawab Bapak Kasat Reskrim. Terima kasih atas pertanyaannya, izin menjawab rekan-rekan. Tadi juga untuk public figure atau mungkin selebgram, saat ini masih belum selesai rekan-rekan. Jadi ini masih proses pengembangan dari kita tim penyidik untuk menelusuri siapa pihak-pihak lain yang turut membantu atau turut serta. Kemudian terungkapnya tadi sudah dijelaskan dan disampaikan bahwa awalnya kita melaksanakan patroli cyber di media online. Nah, dari sanalah tadi ditemukan adanya dugaan situs dan website yang dioperasionalkan untuk judi online. Kemudian selama 3 tahun ini adalah keterangan yang kami dapatkan dari para tersangka. Sudah berlangsung selama 3 tahun dan saat ini masih kita kembangkan lagi. Dan untuk keuntungan tadi sudah disampaikan dari keterangan salah satu tersangka yang berperan sebagai leader bahwa keuntungan di bulan September dan bulan Oktober terakhir itu berkisar 1,9 sampai 2 M. Untuk aliran transaksinya, nah ini kami sedang berkoordinasi dengan yang punya wewenang di PPATK.
untuk mengetahui berapa aliran transaksi selama situs ini berjalan. Demikian rekan-rekan yang dapat kami tambahkan. Terima kasih. Mungkin kalau misalnya tadi disampaikan dari salah satu tersangka bulan September dan Oktober lebih kurang 1,9 sampai 2M, ya mungkin rekan-rekan mungkin bisa kalkulasikan sendiri berapa kemungkinan keuntungan selama situs ini sudah berjalan. Terima kasih. Habis udah. Hujan. Yang menangkap yang dari perkara ini. Oh. Belum. Berbeda, Pak. Baik, ya rekan-rekan media ya yang kami banggakan ya. Saya kira cukup ya konferensi pers pada hari ini. Ya. Berikutnya kita Duduk. untuk diperlihatkan beberapa barang bukti. Duduk. Yang di depan yang berdiri, depan aja. Ya, mohon izin untuk diangkat. Baik, untuk di depan ya. 1, 2, 3. Ya, sebelah kanan saya ya berarti ya. Ya, silakan. Berikutnya yang sebelah kiri mohon izin. Baik, rekan-rekan media, demikianlah kegiatan konferensi pers pada sore hari ini. Ya, terima kasih kami ucapkan atas kehadirannya, pelaksanaannya. Ini tinggal aja, segede ini. Kita tutup saja. Ya, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.